Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Gara-gara patah as roda belakang, sebuah truk di Balikpapan meluncur mundur dari perbukitan dan menabrak ekskavator mini di tepi jalan. Petani sawit di Kabupaten Berau resah lantaran lahan sawit terendam banjir. Banjir akibat penutupan aliran air oleh salah satu perusahaan batu bara. Puluhan atlet terbaik Kaltim diberangkatkan dalam ajang Sukan Borneo 2025 yang berlangsung di Malaysia. Bagian belakang truk pengangkut barang ini menyangkut pada sebuah ekskavator yang terparkir di kawasan Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan pada Senin siang. Supir truk menyatakan peristiwa ini bermula saat truk yang dikemudikannya gagal melintasi jalan menanjak akibat mengalami patah as roda belakang. Setelahnya truk meluncur deras ke belakang. Untuk menghindari korban jiwa, supir berupaya membelokkan mobilnya ke sisi kiri jalan. Meski upayanya berhasil, namun bagian belakang truk menghantam ekskavator parkir. Patah asnya ya? Patah as roda. Dari mana mau kemana tadi Pak? Dari Jalan Beler mau ke Karyango. Nganter apa Pak? Paketan dari pelabuhan. Kok bisa termundur nabrak tuh gimana ceritanya Pak? Ya karena patah asnya tadi, as roda patah, ya kan ya tidak bisa tidak termundur lagi. Pihak Satlantas Polresta yang turun di lapangan memastikan peristiwa ini tidak memakan korban jiwa dan arus lalu lintas juga tetap normal. Jadi kita lihat seperti ini. Jadi untuk kejadian ini tidak ada menimbulkan korban jiwa. Untuk arus lain untuk sementara masih terpantau landai. Untuk dari keterangan supirnya patah as, juga mengakibatkan kenanya eksamini di pinggir jalan. Untuk sementara masih kita tidak lanjuti supaya bisa berjalan dengan baik. Saat ini petugas tengah berupaya untuk memindahkan truk agar ekskavator itu kembali bisa dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitasnya. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Balikpapan diterjunkan untuk melancarkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gunung Bakaran, Sungai Nangka, Balikpapan Selatan, Senin siang. Ini dilakukan setelah sebuah truk pengangkut alat berat mengalami kerusakan mesin hingga menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Unit Patwal Satlantas Polresta menyatakan, upaya pengaturan lalu lintas harus dilakukan lantaran sopir truk masih menunggu mekanik. Kerusakan pada truk ini akibat selang anginnya pecah. Disebutkan juga truk itu mengalami kerusakan sejak dini hari dan kemacetan mulai terjadi saat jam sekolah. Untuk infonya selang anginnya pecah itu Pak. Jadi untuk sementara nunggu mekanik infonya, nunggu mekanik dari kantor. Mulai dari jam berapa kemacetan panjangnya Dan? Mulai panjang dari berangkatan sekolah sekitar jam 6 lewat. Untuk antisipasi gimana Dan? Sementara pengaturan aja Pak untuk normalkan karena mekanik belum datang, untuk unit belum bisa bergerak. Untuk kesulitan Dan? Untuk sementara kepadatan apa saja Pak dari penyempitan, sementara kita normalkan untuk pelan-pelan berjalan. Petugas berharap perbaikan bisa secepatnya dilakukan agar kemacetan tidak semakin panjang.
Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Inilah satu di antara 10 unit insinerator atau alat pembakar limbah yang dibangun di Samarinda. Alat ini dibuat dengan maksud untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Jika seluruh insinerator sudah aktif, maka akan mampu mengurangi volume sampah hingga 100 ton per hari. Untuk memastikan fungsi dari insinerator ini, pihak Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa lokasi insinerator bukanlah tempat pembuangan sampah. Insinerator ini fungsinya menjadi tempat pengolahan sampah yang sudah dipilah antara sampah basah dan plastik. Insinerator ini nanti akan bukan sebagai TPS ya, ini perlu diketahui juga bahwa insinerator ini nanti kita akan mengambil sampah itu dari beberapa TPS atau beberapa titik sampah, nanti akan diantarkan ke sini dan itu sifatnya sudah terpilah agar bisa langsung dipergunakan sebagai bahan bakar insinerator itu sendiri. Kalaupun ada sisanya atau residu yang mungkin perhitungan kita sekitar 10% ya Pak ya, itu pun nanti akan kita langsung buang ke TPA sehingga TPA tidak terbebani dengan sampah yang ada. Sementara anggota tim wali kota untuk akselerasi pembangunan menyatakan total insinerator yang akan dibuat sebanyak 10 unit. Dari jumlah tersebut terdapat 4 insinerator yang sudah dikerjakan, sedangkan sisanya akan menyusul dalam waktu dekat. Saat ini progres dari 10 insinerator sudah ada 4 yang berprogres seperti ini. Kemudian bulan ini juga akan digaspol yang sisanya itu, karena kita menyesuaikan dengan unit insineratornya datang. Jadi insinerator datang sudah langsung masuk ke shelternya masing-masing. Seperti itu. Proyek pembangunan insinerator di Samarinda ini mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka berharap operasional insinerator tidak menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.